Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat bahwa tanah mati di depannya perlahan mulai runtuh, dan terus-menerus terfragmentasi. Bahkan seluruh tanah kekacauan mulai berguncang dan membusuk sedikit demi sedikit. Aura kehancuran yang tak ada habisnya menyebar ke segala arah, dan kekosongan itu runtuh dan berubah menjadi abu. Tanah kekacauan dan sunyi senyap ini ada justru karena kehadiran Kaisar Yuming. Sekarang Kaisar Yuming telah lenyap, tanah kekacauan dan sunyi senyap ini akhirnya berangsur-angsur runtuh dan mulai menghilang ke dalam ketiadaan sedikit demi sedikit. Kekuatan kehancuran yang mengerikan menyebar ke seluruh langit dan bumi, dan tempat ini seperti alam semesta yang mencapai akhir reinkarnasi. Tidak bisa lama-lama di sini. Gumam Qin Chen melihat manik warisan di depannya, berpikir sejenak, lalu mengangkat tangan kanannya. Manik warisan langsung jatuh ke tangan Qin Chen, dan dikirim ke pagoda Guyu oleh Qin Chen. Begitu mereka memasuki pagoda Guyu, kekuatan luar angkasa yang mengerikan berubah menjadi rantai dan melilit mutiara warisan. Pada saat yang sama, di pagoda Guyu di lantai ini, guntur muncul satu demi satu. Guntur ini berubah menjadi tak berujung. Rune guntur membentuk formasi guntur yang mengerikan, menyegel mutiara warisan di sini. Meskipun Kaisar Yuming telah menyegel dirinya sendiri, Qin Chen berhati-hati dan memenjarakan mutiara warisan. Selama pihak lain membuat perubahan, dia akan diperhatikan sendiri, jadi dia bisa bersiap. Setelah mengumpulkan mutiara warisan, sosok Qin Chen bergoyang, seluruh tubuhnya tiba-tiba menghilang, dan dia meninggalkan dunia ini dalam sekejap. Sekarang, di tanah kekacauan, Raja Dangmo dan yang lainnya dipenjara dalam kehampaan. Tiba-tiba, semua orang menjadi rileks, dan kekuatan penahan sebelumnya menghilang dalam sekejap. Sebelum mereka bisa bereaksi terhadap apa yang terjadi, seluruh Chaos Land tiba-tiba berguncang dengan gemuruh, dan aura kehancuran yang mengerikan datang dari kedalaman Chaos Land. Seluruh Chaos Land mulai runtuh. Apa yang terjadi di dalam? Ucap Raja Dangmo tampak ngeri. Tanah di depannya, yang tidak berubah selama ratusan juta tahun di alam rahasia Guiksu dan dikenal sebagai salah satu tempat terlarang paling mengerikan di alam rahasia Guiksu, mulai bergerak sedikit, dan runtuh seperti lemak besar. Gelembung sabun tersebut pecah sedikit demi sedikit dan akan meledak. Di belakang mereka, burung hantu dewa yang tak terhitung jumlahnya juga mengeluarkan raungan ngeri, terbang dengan liar ke segala arah, dan melarikan diri dalam sekejap. Tidak, tanah kekacauan ini akan dihancurkan. Nona, ayo cepat pergi. Ketika Raja Dangmo melihat tindakan burung hantu dewa, pupil matanya menunjukkan ekspresi panik sejenak, dia bergoyang dan buru-buru membawa Fang Muling pergi dari sini. Apa yang terjadi jika tempat seperti Chaos Land dihancurkan? Apalagi seorang wanita muda, bahkan pria kuat transenden seperti dia tidak bisa lepas dari kematian. Hanya ada satu pikiran di benaknya saat ini, yaitu melarikan diri dari sini. Tidak, Qin Chen masih di dalam, kata Fang Muling dengan cemas. Nona, meskipun pahlawan muda Qin Chen sangat kuat, seperti yang baru saja Anda lihat, ada pria kuat misterius jauh di dalam Chaos Land. Bahkan Dewa Yuandao dihancurkan sampai mati dengan satu telapak tangan. Pahlawan muda Qin Chen mungkin. Ucap Raja Dangmo dengan cemas membujuknya dan berkata lagi, meskipun saya juga mengkhawatirkan pahlawan muda Qin Chen, pahlawan muda Qin Chen mungkin dalam bahaya. Saya tidak bisa membiarkan Anda mati di sini juga. Fang Muling tampak tegas, berkata dengan cemas, Molao, tidak, Qin Chen datang ke tanah kekacauan ini untuk menyelamatkan kita, bagaimana kita bisa pergi begitu saja? Mungkin dia hanya terjebak di dalamnya, dan sekarang tanah kekacauan ini hancur, pasti ada yang salah di dalam, ayo masuk dan lihat. Karena itu, Fang Muling hendak bergegas masuk. Aduh, Raja Dangmo menghela nafas, buru-buru menghentikan Fang Muling, dan berkata dengan tegas, Nona, kalau begitu, saya bisa masuk saja. Dengan kultivasi saya mungkin bisa pergi tepat waktu. Kalian berdua pergi dulu. Saya berjanji pada Tuan Istana untuk melindungi Anda, jika tidak, saya tidak punya pilihan selain membawa Anda pergi dengan paksa. Baiklah, Tuan Mo, harap berhati-hati. Ketika Fang Muling mendengar ini, dia tidak memaksanya. Dia juga tahu bahwa kultivasinya terlalu lemah dan dia tidak tahu apa yang terjadi di kedalaman tanah kekacauan. Masuk secara paksa hanya akan membawa masalah bagi Molao. Begitu dia selesai berbicara, dia dan Dewi Linglong berbalik dan terbang keluar dari tanah kekacauan.
Raja Dangmo menghela nafas, menggelengkan kepalanya, lalu berbalik dan menuju ke tempat kematian dan keheningan. Tapi dia baru saja pindah. Aliran cahaya tiba-tiba terbang keluar dari tempat mati itu. Qin Chen melihat sosok itu terbang keluar dari dalam, Raja Dangmo langsung berteriak kaget, sementara Fang Muling dan Dewi Linglong juga berhenti dengan semangat. Siapa lagi sosok yang terbang keluar dari keheningan ini jika bukan Qin Chen? Tubuh Qin Chen bergoyang dan dia langsung mendarat di depan Raja Dangmo. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Senior Dangmo, apa yang kamu? Wanita itu memintaku masuk untuk mencarimu." Ucap Raja Dangmo memandang Qin Chen dengan tidak percaya. Saat ini, Qin Chen tidak memiliki luka apapun di tubuhnya. Dia tampak aman dan sehat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata kaget, "Apakah kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi di dalam? Mengapa tanah kekacauan tiba-tiba runtuh, dan di manakah orang kuat yang membunuh Dewa Yuan Dao tadi?" Kata Raja Dangmo bertanya dengan bingung. "Ceritanya panjang. Kita tidak boleh pergi ke tempat kematian itu. Kita harus segera meninggalkan tanah kekacauan ini." Setelah Qin Chen selesai berbicara, dia bergoyang dan datang tepat di depan Fang Muling dan yang lainnya. "Apakah kamu baik-baik saja?" Ucap Fang Muling, mata indahnya berbinar, dan dia menatap Qin Chen dengan penuh semangat, dengan air mata mengalir di wajahnya. "Aku baik-baik saja, ayo pergi." Ucap Qin Chen menjemput Fang Muling dan Dewi Linglong, lalu berkata kepada Raja Dangmo, "Senior Dangmo, ikuti aku, jangan ketinggalan." Setelah mengatakan itu, tubuh Qin Chen langsung memunculkan aliran cahaya, yang langsung menyapu tanah kekacauan. Di sekitar Qin Chen, kekosongan yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus tertinggal. Qin Chen sepertinya berjalan di jalan kehampaan. Ruang sepertinya tidak memiliki jarak di bawah kakinya, terus-menerus dikompresi dan dengan mudah menjangkau ruang tanpa akhir. Kecepatan yang luar biasa. Gumam Raja Dangmo mengikuti Qin Chen, dia juga terbawa oleh kekuatan luar angkasa Qin Chen dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan kaget. Kekuatan untuk mengendalikan ruang seperti itu jauh lebih kuat daripada kekuatan orang kuat transenden seperti dia. Selain itu, Raja Dangmo memiliki perasaan yang sangat aneh karena suatu alasan, yaitu, setelah Qin Chen keluar dari tempat mati, pencapaiannya di luar angkasa tampak lebih mengerikan dari sebelumnya. Tapi bagaimana ini mungkin? Sebelum keterkejutan di hati Raja Dangmo mereda, dia merasakan bahwa ruang di mana tanah kekacauan tiba-tiba bergetar, seolah-olah seluruh ruang akan runtuh di saat berikutnya. Wajah Qin Chen berubah drastis, dan kecepatannya menjadi lebih cepat. Kekosongan tak berujung langsung terlipat olehnya, dan dia terus melewatinya. Namun, guncangan ruang menjadi semakin besar, dan sosok Qin Chen tampak semakin lambat, seolah dia akan terguling kembali di tengah tanah kekacauan ini. Pada saat ini, Raja Dangmo, yang mengikuti Qin Chen, merasa ngeri. Dia melihat ke belakang dan melihat bahwa tanah kekacauan yang telah berdiri di alam rahasia Guiksu selama ribuan tahun runtuh sedikit demi sedikit. Aura kekacauan yang tak terhitung jumlahnya meledak dengan gila-gilaan. Di tanah kekacauan, pusaran ruang seperti lubang hitam terbentuk karena runtuhnya kehampaan, menelan semua keberadaan berwujud dan tidak berwujud di sekitar mereka. Aura kehancuran yang menghentak melonjak dengan liar dan menyebar. Ruangan itu bergetar semakin hebat, bahkan dengan suara mendengung yang mencengangkan, seolah menarik orang-orang di sekitarnya untuk berhenti dan tidur di sini selamanya. Burung hantu dewa yang tak terhitung jumlahnya terbang ketakutan dari tanah kekacauan, berlarian seperti lalat tanpa kepala. Para burung hantu dewa yang sebelumnya bisa berkelana di kehampaan tanah kekacauan dan menjadikan tempat ini sebagai rumah mereka, kini berserakan seperti pohon tumbang, terbang ke sana kemari dengan panik. Beberapa dari mereka tertelan oleh keruntuhan ruang yang tiba-tiba, itu menjadi abu dalam sekejap, tidak menyisakan ruang untuk perlawanan. Pada saat ini, Raja Dangmo memiliki perasaan bahwa jika dia jatuh ke dalam ruang yang runtuh ini, bahkan dengan budidaya transendennya, dia pasti tidak akan dapat bertahan hidup dan pasti akan mati. Fang Muling dan Dewi Linglong juga merasakan hati mereka bergetar. Mereka tanpa sadar menatap Qin Chen, hanya untuk menemukan bahwa mata Qin Chen dingin dan sosoknya terus bergetar di kehampaan. Kekosongan di belakangnya terus-menerus runtuh. Ini terus menyebar, begitu cepat sehingga orang-orang bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Kehampaan bergetar beberapa saat, membuat Fang Muling dan Dewi Linglong mengira mereka memiliki ilusi,
kemudian mereka menemukan bahwa ini bukanlah ilusi, tetapi ruang di sini benar-benar bergetar. Saat ini, mereka seperti perahu kecil di laut di bawah badai dahsyat, berguncang hebat, dan kekuatan ruang di sekitarnya seperti gelombang, yang dapat menghantam mereka semua kapan saja dan menghancurkan semuanya. Namun, Qin Chen tidak memiliki ekspresi apapun. Kekuatan luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya melonjak di sekelilingnya, bergerak cepat. Lapisan ruang dengan cepat menghilang di belakangnya. Fluktuasi ruang yang menyapu selalu mengikuti mereka dan tidak dapat mempengaruhinya. Sekitar setengah batang dupa lewat, dan dengan keras, semua orang merasakan kesadaran mereka menyala, dan penindasan yang mereka rasakan dari tanah kekacauan benar-benar hilang. Keluar dari Chaos Land, Fang Muling merasa ringan dan hendak berbicara, tetapi menemukan bahwa kecepatan Qin Chen dalam mengendalikan ruang tidak melambat sama sekali. "Jangan bertanya lagi," ucap Qin Chen sepertinya tahu apa yang akan dikatakan Fang Muling, dan berkata dengan suara yang dalam, "Gunakan saja kesadaranmu untuk melihat Chaos Land dan kamu akan tahu." Fang Muling dan yang lainnya berbalik satu demi satu, dan wajah mereka tiba-tiba menjadi pucat saat melihat perubahan di Chaos Land. Di belakang mereka, Chaos Land seperti kejayaan pagi yang layu, perlahan menyusut, dan kecepatannya semakin cepat. Awalnya, ada beberapa orang kuat yang berlatih dan mencari harta karun di luar Chaos Land. Tapi pada saat ini, Chaos Land tiba-tiba menyusut. Orang-orang kuat ini tampak ngeri, tanpa perlawanan sama sekali. Berbagai serangan dan cahaya ilahi yang mereka keluarkan seperti lilin yang tertiup angin di tanah kehancuran dan kekacauan ini, dan padam sepenuhnya hanya dalam sekejap. Mereka, yang berani menghadapi tanah kekacauan setidaknya adalah orang-orang kuat transenden setengah langkah, tetapi pada saat ini orang-orang kuat ini seperti ikan yang tersapu ombak. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali di bawah kekuatan ruang yang mengerikan ini. Kekuatan luar angkasa berubah menjadi gelombang dan menyapu. Hanya dengan satu gelombang, orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dimusnahkan di dalam, tidak meninggalkan tulang yang tersisa. Ada ketakutan di mata Raja Dangmo, dan dia berkata dengan kaget, "Tanah kekacauan adalah salah satu area terlarang teratas di alam rahasia Guiksu, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang menjelajahinya. Sekarang ini orang-orang mungkin dalam bahaya." Saat dia mengatakan itu, Raja Dangmo memandang Qin Chen dan berkata, "Teman kecil Qin Chen, apa yang terjadi padamu di dalam? Apa yang terjadi tadi?" Sebelum dia selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang keras di langit. Raja Dangmo segera mengangkat kepalanya, dan Qin Chen juga mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Mereka melihat kekosongan di depannya terus berfluktuasi. Tidak hanya tanah kekacauan, tetapi juga kekosongan seluruh alam rahasia Guiksu berguncang dan mengeluarkan raungan yang keras. "Alam rahasia Guiksu ini akan ditutup," ucap Raja Dangmo mau tidak mau berkata dengan suara yang dalam. "Apa? Alam rahasia Guiksu ditutup?" ucap Dewi Linglong berkata dengan kaget, "Senior Dangmo, alam rahasia Guiksu dibuka dalam 1 tahun, dan sekarang baru setengah tahun. Bagaimana bisa? Aku tidak tahu ini, mungkinkah karena tanah kekacauan ini, tapi..." Sebelum Raja Dangmo bisa menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba terdengar ledakan, dan seluruh alam rahasia Guiksu mulai bergetar hebat, dan dunia di sekitarnya mulai bergetar terus-menerus, hancur, dan di antara langit dan bumi yang hancur, lorong-lorong berwarna muncul satu demi satu. Saluran warna menghubungkan ruang eksterior. Tidak, bukan karena alam rahasia Guiksu akan ditutup, tapi alam rahasia Guiksu akan dihancurkan. Ucap Raja Dangmo terkejut saat melihat perubahan di langit. Adegan kehancuran ini sama sekali bukan tentang penutupan alam rahasia Guiksu, tapi jelas fakta bahwa alam rahasia Guiksu akan meledak. Tapi bagaimana ini mungkin? Alam rahasia Guiksu memiliki reputasi yang hebat di lautan kosmik, telah ada selama ratusan juta tahun, dan tidak pernah dikatakan bahwa ia akan dihancurkan setelah berakhir, tetapi kali ini. Raja Dangmo tiba-tiba melihat ke arah tanah kekacauan. Jika tebakannya benar, alasan mengapa alam rahasia Guiksu dihancurkan pasti terkait dengan tanah kekacauan ini. Hanya saja saat ini, dia tidak lagi punya waktu untuk memikirkan hal tersebut. "Ayo pergi, teman kecil Qin Chen, Nona, ayo keluar dulu." Ucap Raja Dangmo sangat terkejut sehingga dia melonjak ke langit dalam sekejap, dan Qin Chen juga membawa Fang Muling dan yang lainnya ke langit.
Dengan pencapaian luar angkasanya, dia bisa lebih jelas merasakan perubahan di dunia ini. Alam rahasia Guiksu memang telah hilang sampai akhir kehancuran. Tidak hanya Qin Chen, tetapi juga orang kuat yang tak terhitung jumlahnya yang telah berlatih di sini di seluruh alam rahasia Guiksu naik ke langit satu demi satu dan memasuki ruang warna-warni di sekitarnya dengan gila-gilaan. Dengan keras, ketika semua orang dengan panik memasuki lorong berwarna-warni, ledakan besar terjadi di seluruh alam rahasia Guiksu. Ledakan dahsyat terdengar, dan posisi asli di belakang semua orang menjadi ketiadaan. Di lorong berwarna-warni, kesadaran semua orang dengan hati-hati terbentang, hanya untuk menemukan bahwa ruang di luar lorong berwarna-warni itu runtuh dan ruang itu tidak sejajar. Jika mereka berada di luar sekarang, tidak peduli seberapa mampu mereka akan hancur berkeping-keping. Semua orang diam-diam terkejut. Untungnya, mereka memasuki lorong berwarna-warni tepat waktu, jika tidak mereka akan mati di sini. Namun, hanya beberapa orang yang bisa masuk ke sini. Tidak semua orang memasuki lorong berwarna-warni. Kali ini tidak diketahui berapa banyak orang yang jatuh di sini. Pada saat ini, banyak pria kuat yang memasuki lorong berwarna-warni merasa panik di dalam hati mereka. Untungnya, mereka lolos tepat waktu, jika tidak, mereka akan mati dalam keruntuhan dan badai ruang angkasa yang tak berkesudahan. Di mata semua orang yang ketakutan, seluruh alam rahasia Guiksu mulai runtuh sedikit demi sedikit. Saat berikutnya, kekuatan ruang yang kuat ditransmisikan, dan semua orang menghilang ke dalam lorong yang berwarna-warni. Di luar wilayah alam rahasia Guiksu, di Pulau Apung, badai luar angkasa seperti badai tiba-tiba bergulung di atas langit yang awalnya tenang. Saat berikutnya, cahaya warna-warni muncul. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari alam rahasia Guiksu muncul satu demi satu, dan mereka semua berubah menjadi aliran cahaya dan jatuh di Pulau Terapung. Apakah kita kembali? Apakah ini aman? Ucap semua orang melihat sekeliling ke stasiun yang mirip pasar, ingin kembali ke badai luar angkasa yang mengerikan sebelumnya, dan mereka semua merasa ngeri di dalam hati. Hampir mustahil bagi semua orang untuk kembali. Semua orang melihat sekeliling dan melihat bahwa semua orang yang telah memasuki alam rahasia Guiksu untuk mengalaminya sebelumnya sekarang berada di Pulau Terapung. Namun, melihat kerumunan, hanya ada banyak orang yang tersisa ketika alam rahasia Guiksu pertama kali dibuka. Sekitar sepertiga dari orang yang tersisa tidak dapat keluar dari alam rahasia Guiksu. Itu adalah 2/3 dari para master, yang datang dari seluruh laut kosmik, dan baru saja jatuh di sini. Jika tersiar kabar, ini pasti akan menjadi berita buruk yang mengejutkan, yang akan menyebabkan guncangan pada beberapa kekuatan besar di laut kosmik. Meskipun alam rahasia Guiksu penuh dengan bahaya, angka kematian tertinggi di masa lalu hanya 50%. Namun sekarang hampir 70% orang jatuh sekaligus, yang merupakan kerugian terberat dalam sejarah alam rahasia Guiksu. Terlebih lagi, kali ini semua orang diteleportasi keluar dari alam rahasia Guiksu dalam waktu kurang dari setahun, yang jelas berbeda dari masa lalu, dan membuat semua orang penasaran. Tahukah kamu apa yang terjadi di alam rahasia Guiksu? Saya tidak tahu. Sepertinya aku merasakan ledakan ke arah tanah kekacauan. Lalu, apakah seseorang menyebabkan beberapa perubahan di alam rahasia Guiksu? Untuk beberapa saat, semua orang berbicara dan berkomunikasi satu sama lain, namun tidak ada hasil sama sekali dari komunikasi tersebut. Karena hanya Qin Chen dan yang lainnya yang benar-benar mengetahui kebenarannya. Sedangkan sisanya, mereka tidak berada di tanah kekacauan pada saat itu, atau mereka mati di tanah kekacauan, tanpa ada yang selamat sama sekali. Di tengah kerumunan, mereka berempat, Raja Dangmo dan Qin Chen, berdiri di sini dengan tenang, mendengarkan diskusi orang-orang di sekitar mereka. Raja Dangmo tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Qin Chen secara diam-diam, dengan badai di dalam hatinya. Dapat dikatakan bahwa dialah satu-satunya orang di tempat kejadian yang mengetahui sedikit kebenaran. Meskipun dia tidak tahu apa yang dialami Qin Chen di tanah mati itu, dia yakin bahwa kehancuran alam rahasia Guiksu pasti terkait dengan orang kuat di tanah mati jauh di dalam tanah kekacauan. Saat itu, hanya ada 2 orang yang dibawa ke tanah kematian. Satu adalah Qin Chen dan yang lainnya adalah Dewa Yuandao. Dewa Yuandao dihancurkan sampai mati di tempat, tetapi Qin Chen keluar dari tempat mati hidup-hidup, dan kemudian tanah kekacauan dihancurkan.
Ini sungguh mengerikan untuk dipikirkan. Jika Qin Chen tidak ada hubungannya dengan penghancuran alam rahasia Guiksu, Raja Dangmo tidak akan mempercayainya sama sekali. Pada saat ini, Raja Dangmo memandang Qin Chen dengan kaget, ngeri, kagum, dan sedikit ketakutan. Dia juga dianggap sebagai orang kuat teratas yang telah melintasi Laut Dangmo selama jangka waktu tertentu. Dia pernah melampaui reinkarnasi tingkat pertama. Seorang Master Top, tetapi sekarang di depan Qin Chen, seseorang yang bahkan tidak transenden, dia merasakan sedikit tekanan. Anak ini tidak boleh menjadi musuh. Prestasinya di masa depan pasti beragam. Gumam Raja Dangmo berkata diam-diam di dalam hatinya. Hei, ngomong-ngomong, di mana Dewa Yuan Dao? Apakah dia tidak berteleportasi? Benar, selain Tuan Yuan Dao, ada juga datasemen klan kegelapan, tapi sepertinya mereka juga belum keluar. Pada saat ini, seseorang di antara kerumunan di samping sepertinya memikirkan sesuatu, mau tidak mau mencari-cari, dan berseru kaget. Sebab, di antara sekian banyak ahli yang hadir, mereka tidak melihat Yuan Dao Shenzun dan Kaisar Heiyu. Bagaimana ini mungkin? Apakah kedua kekuatan transenden ini? Mungkinkah mereka juga jatuh di dalam? Begitu pemikiran ini keluar, semua orang yang hadir tersentak. Hei, Tuan Dangmo benar-benar keluar hidup-hidup. Aneh. Saya mendengar bahwa di alam rahasia Guiksu sebelumnya, Tuan Yuan Dao dan datasemen klan kegelapan mengepung dan ingin membunuh Tuan Dangmo, dan bahkan mengirim orang untuk menangkap Fang Muling, wanita tertua dari Anyu Mansion. Sekarang Dewa Yuan Dao dan Kaisar Heiyu tidak keluar hidup-hidup, tapi Raja Dangmo masih hidup. Mungkinkah kematian Yuan Dao Shenzun dan yang lainnya ada hubungannya dengan Dangmo Shenzun? Sungguh, orang di sebelahnya seharusnya adalah Fang Muling, wanita tertua dari Anyu Mansion bukan? Konon Fang Muling adalah wanita tercantik di wilayah Bintang 13 Selatan, dan dia juga tidak terlihat begitu cantik. Sebelum orang tersebut dapat menyelesaikan kata-katanya, aura mengerikan tiba-tiba menyelimuti orang yang berbicara, dan serangan yang menakjubkan turun seketika. Tuan, ampuni hidupku, ucap orang yang membuka mulut tampak ngeri dan buru-buru berteriak minta ampun, tetapi saat berikutnya, dengan keras, seluruh tubuhnya meledak di tempat, dan langsung berubah menjadi kabut darah dan menghilang dalam energi yang mengerikan. Siapapun yang berani menjelek-jelekkan wanita tertua dari Anyu Mansion, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Ucap Raja Dangmo memiliki mata yang dingin dan memandang orang-orang di sekitarnya dengan dingin. Semua orang di sekitar mereka mundur, meninggalkan ruang terbuka yang luas, dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Orang itu benar sekali. Dia berani berbicara omong kosong tentang wanita tertua dari Anyu Mansion. Raja Dangmo ada di sini. Bukankah ini meminta kematian? Nona, Tuan Muda Qin, Nona Linglong, ayo pergi, kata Raja Dangmo sambil tersenyum. Qin Chen mengangguk, dan mereka baru saja hendak pergi ketika tiba-tiba. Di langit, aura menakjubkan melonjak, dan saat berikutnya, seluruh ruang di mana pulau terapung itu berada tiba-tiba berfluktuasi. Tidak, pulau terapung ini juga akan hancur. Teriak semua orang ekspresinya berubah drastis. Ayo cepat pergi, teriak orang kuat yang tak terhitung jumlahnya tidak mempedulikan hal lain sama sekali. Mereka naik ke langit satu demi satu dan buru-buru bergegas menuju celah luar angkasa di luar pulau terapung. Setelah alam rahasia Guiksu berakhir, orang-orang biasanya secara otomatis diteleportasi keluar, bertanya-tanya dari mana mereka berasal dan bagaimana mereka akan kembali. Namun, menerobos celah ruang angkasa ini akan mempertaruhkan nyawa seseorang, tetapi pada saat ini, tidak ada yang bisa sangat peduli tentang hal itu. Satu demi satu, sosok-sosok itu bergegas ke celah ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya menghilang dalam sekejap. Seluruh pulau terapung mengeluarkan suara gemuruh dan menghilang antara langit dan bumi. Pada titik ini, seluruh alam rahasia Guiksu benar-benar musnah.